Jadi gini ya caranya ya, secara garis besar ya. Nanti eh, bisa diperbaiki mungkin yang belum selesai ataupun yang belum ngirim ya, nanti diperbaiki. Nah, masuk di data ya, kita buka dulu. Nah, di sini masuk kepada foldernya IBM SPSS ya. Cari folder IBM. Kemarin kita menggunakan data sampel ya, kita masuk program sampel ini, folder sampel, datanya customer ya, customer database. Nah, jadi di dalam ini, nah, pertama ini ada Windows tampilan untuk data ya, kemudian ada output, tampilan untuk output. Tampilan untuk data ini ada dua macam sheet ya, yakni data view, ini adalah data dan variabel. Kemudian sheet yang variabel view isinya variabel-variabel ya. Oke, kemarin ada pertanyaan, tampilkan coba misalnya dari region di sini ya, misalnya dari region sampai kepada anggap saja misalnya edu ini, education ya, education kategori misalnya ya. Jadi misalnya dari nomor 2 misalnya ya, dari nomor 2 sampai 9. Nah, ini tampilannya seperti apa? Nah, kemarin diminta untuk yang statistik ya. Jadi masuk di analyze di sini, deskriptif ya. Nah, deskriptif ini. Nah, masuk di region, mulai region ini ya, region. Misalnya sampai kepada variabel ya ini education kategori. Education kategori. Nah, ini ya. Blok aja di sini. Di blok dimasukkan sini ya. Oke. Nah, untuk option, nah, misalnya mau ditampilkan yang kemarin itu standar errornya misalnya ya. Disesuaikan dengan apa contoh di bukunya itu bab 2 ya. Misalnya begitu. Nah, ya, oke. Coba ditampilkan semuanya misalnya ya. Ini sebagai contoh. Kemudian style di sini abaikan, tidak diperlukan. Wrap juga tidak diperlukan. Oke. Sebenarnya nah ini ya, tampilannya sederhana seperti ini. Satu tabel yang berisi statistik. Nah, di sini misalnya dari perintah itu ya, kita hanya membutuhkan ring statistiknya minimum, maksimum, sama min ya. Nah, sedangkan di yang tiga ini ya, stratifikasi, squareness sama kurtosis di sini tidak diperlukan misalnya ya. Atau misalnya ring di sini tidak diperlukan, squareness sama kurtosis tidak diperlukan. Nah, kalau dalam membuat laporan misalnya laporannya ini ya, misalnya. Jadi kita kan bisa copy ya, copy paste begitu. Ini bisa kita klik kanan ya. Kanan. Nah, ini kalau bisa menyesuaikan ya. Kalau misalnya settingannya A4 gitu ya. A4 ataupun eh, yang lainnya ya, size-nya misalnya. Ini kan custom ya. Kertas kadang kan tidak mampu ya kertas kadang itu. Misalnya letter A4 gitu ya misalnya. Nah, ini kan potong ya. Nah, ya bisa diedit manual begitu. Tapi kita mencoba mengeditnya di SPSS di outputnya ya.
Nah, pertama klik 2 kali ya pada outputnya. Nah, di sini akan ada tampilan ya, tampilan pivot namanya. Oke, mau kita hilangkan, misalnya di sini ya ringnya. Ini tidak perlu. Ya, klik kanan, hilang ya. Kemudian misalnya lagi, oh saya tidak perlu ini, misalnya gitu. Oke, klik kanan, delete. Nah, ya, nah, sudah gampang di sini. Tinggal kita close. Nah, jadinya seperti ini. Klik kanan lagi, kita copy. Misalnya, nah di sini formatnya menjadi lebih sesuai begitu ya. Misalnya size-nya ya A4 ya, A4. Kalau kita del dari sini juga bisa ya, tapi akan lebih rapi begitu ya, lebih rapi kalau menggunakan add-nya di SPSS gitu ya, jadi lebih rapi begitu. Ini kan ada variabel, ini output ya, ini ditandai gitu ya, geographic indikator. Kita cek datanya, geographic indikator, ini label, ini nanti ini labelnya ya, ini ditampilkan di outputnya ini. Jadi di tulisannya di output itu ini adalah bentuk dari label. Label itu adalah keterangan ya, keterangan dari variabel. Jadi di dalam SPSS itu ini nama variabel ya, variabel itu tidak boleh panjang, singkatan-singkatan. Nah, supaya jelas maka dikasih label ya. Nah, untuk di output ini yang tampil adalah label. Nah, pertama kita mau mengasih tanda gitu. Ini kan memang hanya supaya menguji ini variabel. Variabel ini tuh masuk kategori ataukah rasio begitu, ataukah non kategori. Variabel region ini geographic indicator. Kalau ada tandanya seperti ini, values-nya itu ada tulisannya ya. Nah, itu berarti adalah kategori gitu. Ini region-nya itu dibagi menjadi klik ini ya, 5 zona. Zona 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti kategorinya ada 5. Kemudian ini size of hometown ya. Berarti di sini kategori dikelompokkan menjadi 5 ukuran ya untuk rumah ya begitu. Nah, kemudian gender. Gender di sini juga kategori. Ada male, ada female. Karena di sini jadi cirinya variabel di sini adalah kategori kalau pada values di sini ada kodenya. Kemudian umur. Nah, umur dalam tahun di sini bukan kategori karena tidak ada pengisian values-nya. Nah, sebenarnya ini datanya kosong aslinya. Jadi kita yang punya data itu yang mengisinya ya. Karena ini belajar awal-awal maka saya ingin mengetes begitu ya. Ini data yang kategori sama tidak. Karena apa? Karena kalau data kategori itu tidak diberi values di sini nanti membingungkan. 1 itu apa, 2 itu apa dan seterusnya. Contohnya kita mengeditnya di sini. Nah, di sini. Berarti kita tulis saja di sini misalnya kategori begitu ya, kategori. Ya, begitu. Size tone di sini jadi sebenarnya ini tidak diperlukan, cuma ingin memahami apakah tahu di sini variabelnya bentuknya kategori atau tidak. Gender di sini apa? Kategori. Nah, umur dalam tahun di sini bentuknya non kategori ya. Jadi dia umurnya dalam tahun kategori. Non kategori ini berarti skala datanya adalah rasio. Jadi statistik dasar itu ada skala data ya, namanya rasio, interval, ordinal sama
nominal. Nah, nominal sama ordinal itu adalah kategori. Yang non kategori ya itu adalah rasio dan interval. Nah, misalnya umurnya paling rendah 18 tahun, paling tinggi 79 tahun. Ya. Nah, ini umur ini bisa dikategorikan, bisa dikelompokkan juga. Nah, karena di sini pada variabel umur kategori ya, maka di sini ya masuk kategori. Nah, di sini nah, setelah ini langsung diklik karena apa sebelah-sebelahnya ya supaya kembali. Nah, di sini bisa kita copy. Ya. Oke, baik. Ini ya penjelasannya. Masuk ke materi utama ya untuk minggu ini. Kalau minggu kemarin saya masih apa istilahnya mereview di statistik dasar ya, karena penting untuk masuk di statistik industri. Pertama, kita harus bisa dasarnya ya. Nah, ini pertama dasar yang perlu kita pelajari adalah konsep ya. Nanti dengan sedikit praktek ya kita gunakan software Minitab. Hipotesis, uji hipotesis. Nah, uji hipotesis kita memahami ilmu statistik ini ada dua kelompok besar ya, deskriptif sama inferensi. Kalau deskriptif itu adalah terkait dengan gambaran luar, mendeskripsikan ya, mendeskripsikan awalan begitu ya. Kemudian kalau inferensia itu masuk dalam, yakni di situ nanti ada terkait, ada estimasi, ada uji, pengujian begitu. Kemudian ada analisa ya, ya ada prediksi, ada pengklasifikasian, ada reduksi begitu ya, pengurangan tadi ya, penyederhanaan, ada peramalan, forecasting. Nah, itu masuk pada statistik yang inferensia. Oke, nah ini ya. Terus kemudian nah, di dalam kita masuk ya ke uji hipotesis. Di dalam uji hipotesis itu ada dua kelompok alat. Nah, alatnya pertama statistik parametrik dan yang kedua sifatnya non parametrik. Ciri dasar, ciri sederhananya bedanya dua kelompok statistik ini adalah kalau yang parametrik itu menggunakan asumsi datanya itu berdistribusi normal. Ya. Jadi kumpulan data yang kita punya itu distribusinya normal, maka gunakan alat statistik parametrik. Kalau tidak normal asumsinya ya, maka gunakan statistik yang non parametrik. Itu dasarnya ya. Oke, ini dulu. Jadi kumpulan data kita itu kalau kita gambarkan polanya, distribusinya itu ada yang ke arah normal, ada yang tidak normal. Gitu ya. Oke, nah, hipotesa statistik. Konsep hipotesa statistik apa artinya? Ini suatu pernyataan tentang parameter-parameter yang masih lemah begitu. Nah, karena lemah, maka perlu dibuktikan kebenarannya ya. Nah, pembuktian kebenarannya ini melalui uji yang namanya hipotesa statistik. Hipotesa statistik ini kita mau menguji yakni dari parameter-parameter. Parameter itu apa? Parameter itu nilai karakteristik dari suatu populasi ya. Jadi suatu nilai parameter itu. Nah, nilai yang didapatkan dari suatu populasi nah, ya. Nilai karakteristik dari suatu populasi itu namanya parameter ya. Nah, di sini perlu kita uji, kita buktikan ya kebenarannya ya berdasarkan dari pernyataan atau pertanyaan begitu nanti ya. Nah, itu namanya pengujiannya namanya uji hipotesis.
Prosedurnya secara lengkap kurang lebih ada 6 ini ya. Pertama, tentunya kita harus menentukan atau menuliskan hipotesisnya. Nah, hipotesis ini ada dua macam, yakni versus ya, hipotesis awal ya versus hipotesis alternatif atau tandingan. Nah, notasinya ini notasi baku ya, H0 sama H1 gitu. Nah, kemudian kita tentukan alfa. Alfa itu adalah taraf signifikansi ya, atau ada yang menyebutnya taraf toleransi kesalahan, ya, toleransi kesalahan ya. Nah, ini biasanya bernilai 5% sampai 10% ya. Nilai taraf signifikansi ini biasanya bernilai 5% sampai 10%. Pada umumnya ini 5% pada umumnya. Nah, taraf signifikansi alfa atau toleransi kesalahan misalnya 5% ya. Misalnya 5%. Maka tingkat keyakinan ya kan? Tingkat keyakinannya berarti 1 minus 5%. 1 minus 5%. 5%. Nah, berarti keyakinannya ada 95% tingkat keyakinannya. Tingkat keyakinan ini kalau bahasa lainnya confident interval. Confident level ya. Confident level. Tingkat keyakinan. Ini kita tetapkan 5% misalnya atau alfanya berapa. Langkah ketiga, kita menghitung nilai statistik ujinya. Kita hitung nilai statistik ujinya berapa dapatnya. Nah, nilai ini nanti berdasarkan data yang kita ambil dari populasi atau namanya sampel. Ini dari data kumpulan data kita ya, itu kita hitung nilai statistik begitu ya. Oke, langkah keempat, kita tentukan titik kritis. Nah, namanya menentukan titik kritis berarti kita punya acuan. Nah, misalnya acuannya nanti dari tabel ya, dari tabel statistik ya, itu. Atau bisa dari Excel. Nanti dari Microsoft Excel itu ada formulanya. Nah, kita tentukan titik kritisnya. Titik kritis ini istilahnya adalah batas ya, titik suatu angka batas begitu yang membagi suatu area penolakan atau penerimaan ya, begitu. Hipotesis awal atau hipotesis alternatif. Jadi ada batasan, ada titik, ada kalau dalam istilah wilayah misalnya batas wilayah begitu ya. Nah, itu namanya titik kritis. Batas wilayah penolakan atau penerimaan ya. Oke. Nah, titik kritis ini nanti berhubungan kita mendapatkannya dengan nilai alfa atau taraf signifikansi. Jadi hubungannya begitu. Kita mendapatkan menentukan titik kritis dengan melihat alfanya ya. Oke, kemudian kelima, kita simpulkan. Nah, simpulan ini ya, ini caranya adalah kita bandingkan antara nomor 3 dan nomor 4 ini kita bandingkan. Statistik ujinya nilainya berapa, kita bandingkan dengan titik kritisnya, nilai berapa. Ya. Nah, setelah kita buat kesimpulan ya, kesimpulannya ini berarti ada dua pilihan gitu. Yakni kalau misalnya statistik ujinya nomor 3 ini ya, itu ada di dalam daerah penolakan ya, maka H0 hipotesis awalnya ditolak gitu, ditolak. Kalau statistik ujinya di luar daerah penolakan atau berarti berada di daerah penerimaan ya. Kalau di luar
daerah penolakan berarti ada di daerah penerimaan, maka H0-nya di sini kita terima. Kita terima. Jadi ada dua pilihan, dipilih salah satu ya. Kalau enggak diterima ya ditolak gitu. Ya, sederhananya seperti itu. Kemudian setelah kita simpulkan diterima atau ditolak H0-nya, maka kita harus interpretasikan ya. Nah, ini penting karena kalau tahu seperti ini nggak paham interpretasinya ya tidak atau kurang bermanfaat gitu ya. Oke, ini ya proses pengujian hipotesis. Langsung saja contoh ya, misalnya contohnya seperti ini. Contohnya, nah ini. Jadi contohnya misalnya kita mau menguji rata-rata, uji rata-rata ya, min ya, uji rata-rata atau min untuk satu sampel populasi. Contohnya begini. Nah, ada alat ya, mesin bor. Nah, mesin bor di sini disetting dari awal ya, itu 2 inci kedalamannya. Nah, karena sudah berjalan beberapa tahun ya, berapa tahun sudah jalan sehingga dikhawatirkan mesin bor ya di sini sudah berubah kedalaman apa ini kedalaman kerjanya begitu ya, kan bekerja kinerjanya yang dikhawatirkan berubah ya di 2 inci. Nah, di sini sebuah pertanyaan, apakah berubah ataukah tidak mesin bor? Mesin bor di sini misalnya di suatu pabrik ya atau di suatu perusahaan mungkin bekerjanya kan bergantung ya, sangat bergantung kepada mesin ini misalnya. Nah, untuk itu dibutuhkan pengujian ya. Nah, untuk menguji keakuratan mesin ini apakah masih punya kedalaman 2 inci, maka diambil sampel 100. Jadi alat ini apa dikerjakan sebanyak 100 lubang ya. Kemudian didapatkan datanya ya, dicek kedalamannya. Nah, dari 100 di sini ada rata-ratanya 2,005 inci. Nah, dari rata-rata 2,005 inci ini didapatkan standar deviasi 0,03 inci. Gitu. Ya, oke. Nah, sampai di sini dipahami. Gambarannya seperti ini ya. Jadi saya buka Excel ya. Jadi supaya paham. Kita punya kumpulan sampel data dari kedalaman mesin bor sebanyak 100 bor ya. Di bor sebanyak 100 gitu. Nah, dari 100 ya. Misalnya begini. Ini misalnya pertama ya, kedua, ketiga begitu ya. Sampai 100. Kita punya kedalamannya ini dihitung ya. Jadi dihitung misalnya 2,001 misalnya. 2,02 misalnya ya. 1,932 misalnya sampai 100. Nah, misalnya di sini 1,9 nah, misalnya ya. Nah, di sini dihitung rata-ratanya. Rata-ratanya nah, ketemu 2,005. Ya. Standar deviasi itu apa? Simpangan ya. Simpangan dari rata-rata. Kenapa ada simpangan? Karena datanya lebih dari 1. Kita memahami penyebaran data di sini ya, itu melalui standar deviasi penyebarannya. Nah, tadi penyebarannya berapa? 0,03 ya. Ya, 0,03 begitu. Nah, dari informasi data ini kita mau menguji ya, kita mau menguji kumpulan data ini
Langkahnya begini, langkahnya sederhananya sebenarnya dalam satu slide ini sudah terjawab ya. Langkahnya pertama tentunya kita harus menuliskan hipotesisnya. Bentuk notasinya seperti ini pada umumnya ya, hipotesis statistik. H0 H1. H0 adalah dugaan awal, H1 dugaan alternatif. Dugaan awalnya bahwa rata-ratanya adalah sama dengan 2 inci. Yang alternatif tidak sama dengan, notasinya seperti ini ya. Kemudian statistik ujinya. Statistik ujinya di sini ini Pak mengacu kepada rumus di atas ya, di rumus di sini. Nah, ini ya, rumus di atas. Ada menggunakan Z, ada menggunakan T rumusnya ya. Rumus Z di sini statistik ujinya kalau populasinya diketahui. Nah, saya anggap di sini data yang kita punya ya itu diketahui populasinya ya, diketahui populasinya. Artinya data yang kita punya itu sebenarnya sudah kita punya gambaran begitu ya. Jadi populasinya sudah ketahuan. Nah, untuk yang T kalau misalnya kita tidak punya gambaran sama sekali populasinya. Makanya kita gunakan Z ya. Nah, rumusnya di sini adalah ini adalah rata-rata dari data yang kita kumpulkan sampel ya. Nah, 2 ini adalah nilai dari di sini, nilai dari yang kita tentukan ya. Jadi ini adalah standar dari perusahaan ya. Kemudian di sini adalah nilai standar deviasi bagi akar sampelnya ada 100. Nah, didapatkan angka statistik ujinya 1,667 gitu ya. Oke, kita cek sekarang titik kritisnya, kita tentukan titik kritisnya. Titik kritis di sini karena kita menggunakan statistik Z, maka tabelnya kita gunakan tabel Z. Nah, 2,5% ini dari mana? 2,5% ini alfa. Alfanya kita tentukan 5% ya. Oke, alfanya kita tentukan 5%. 2,5 ini dari mana? Dari alfa per 2. Kenapa dibagi 2? Kenapa? Karena di sini hipotesisnya adalah 2 arah. Gitu. 2 arah. 2 arah di sini berdasarkan hipotesisnya bahwa apakah rata-ratanya itu sama dengan 2. Nah, kalau sama dengan maka di sini 2 arah atau 2 sisi ya, sama saja. 2 arah atau 2 sisi. Gitu ya. 2 arah di sini. Maka alfanya dibagi 2. Nah, makanya di sini ada 2 sisi ya. 2 sisi, sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan. Begitu. Nah, ini adalah apa ya? Gambar ya, pola begitu ya. Oke. Kemudian sisi sebelah kiri 2,5, sebelah kanan 2,5. Kalau digabung adalah 5%. Nah, kemudian pertanyaannya, ini nilainya berapa? 1,96. Kita tahu dari mana? Nah, kita coba lihat di tabel Z. Tabel Z. Nanti akan saya share ya tabel Z. Tabel Z-nya sudah punya belum ya? Internet banyak juga ya. Coba share, nanti saya share ya tabel Z. Itu nanti akan muncul semua tabel Z. Cara bacanya begini, tabel Z. Oke. Tadi 2,5% itu nilainya ada di tengah di sini. 2,5 berarti 0,025 ya. Nah, ini 0,025. 0,025. Nah, posisinya kita tarik ke kiri 1,9. Kita tarik ke atas 0,06 ya. Berarti nilainya 1,96. Nilai plus minus sama saja ya. Jadi mendapatkannya seperti itu. Ya, jadi makanya 1,96. Nah,
Oke, kemudian nilai titik kritis ini kita bandingkan dengan statistik uji. Gitu. Kita bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Gitu. Kita lihat di sini 1,667 nilainya di sini ya. Nah, di sini nilai titik kritis 1,96. Posisinya lebih kecil ya. Artinya di sini kalau kita cek di sini ya, berada di antara plus minus 1,96 ya. Nah, adalah daerah penerimaan. Maka disimpulkan H0 diterima begitu. Bahwa rata-rata dari mesin bor ini sama dengan 2 inci memang benar. Kesimpulannya itu bahwa rata-rata dari mesin bor ini hanya masih tetap 2 inci. Artinya mesinnya tidak berubah, itu tidak rusak ya, tidak berkurang kerjanya, kinerjanya. Kesimpulannya itu. Oke, kita gunakan software. Jadi di software itu sebenarnya kita hanya dibantu pada di sini kita menghitung statistik ujinya begitu ya. Oke, nah, untuk yang lainnya ini konsep ya, konsep pelan-pelan ya. Jadi saya sarankan dicoba ya, dihitung manual dulu ya. Nah, kemudian coba kita gunakan Minitab. Software Minitab di sini banyak membantu dalam manufaktur, ya. Jadi pengujian-pengujian dan lain sebagainya ya. Oke, caranya begini, start ya, masuk di basic statistik ya. Kemudian di sini ada one sample set. Ya. Pilihan software Minitab. Software Minitab ini banyak membantu di statistik industri terkait dengan manufaktur ya. Jadi harapan saya diinstal. Nanti kalau ada kendala bisa sharing di grup ya. Ada 2 software yang penting ya. Pertama statistik ya. Pertama Minitab dan kedua SPSS. Jadi SPSS-nya yang 23 silakan diinstal. Kemudian Minitab ini. Oke, kita lanjut. Ini ya, statistik. Masuk one sample set. Ya. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kalau misalnya kita punya data di sini, datanya ya ada 100 tadi ya, 100 ke bawah hasil kedalaman mesin bor ya, maka kita pilih di sini. Karena data kita sudah punya dan sifatnya adalah ringkasan, summarize, maka kita pilih di sini. Gitu. Sesuai contoh ya, sesuai apa materi ini. Misalnya kita punya 100 ya, 100 data. Maka sampelnya ya 100 kita tulis. Sampel saya 100. Kemudian rata-ratanya dari 100 ini ya, kan tadi 2,005 ya, inci ya. 2, ya, standar deviasinya 0,03. Standar deviasinya 0,03. Oke, nah, kita tentukan hipotesisnya ya. Perform hypothesis test. Nah, nilai yang mau kita uji rata-ratanya adalah 2 ya, tadi 2. Nah, ini berarti hipotesis awal kita. Kita tulis ya sama dengan 2. Nah, kemudian kita cek hipotesis tandingannya, hipotesis alternatif. Option ya. Kita cek di sini alternatifnya. Nah, ada 3 pilihan. Bisa not equal, less than, atau greater than. Nah, kita pilih yang not equal karena hipotesis awalnya adalah sama dengan ya, rata-rata sama dengan 2 inci. Hipotesis tandingan yakni alternatif berarti not equal, tidak sama dengan. Oke. Nah, ini hitungannya begini. Ya, hitung-hitungannya begini. Hitung-hitungannya begini. Ini ya. Test of mu ini rata-rata ya, singkatannya 2. Berarti ini alternatif hipotesis awal ya, H0 versus hipotesis alternatifnya atau tandingannya not
berarti tidak sama dengan 2. Dengan standar deviasinya 0,03 inci ya. Nah, di sini jumlah sampel datanya 100, rata-rata dari ini 2,005 ya. Oke. Nah, di sini adalah estimasi interval ya. Estimasi rata-rata interval. Artinya rata-ratanya itu bisa paling rendah 1,99 sampai 2,01. Nah, ini yang kita hitung manual tadi, nilai Z-nya di sini 1,67 begitu. Nah, kita lihat di sini ya, ini ya 1,67. Nah, dengan Minitab di sini akan membantu ya, begitu. Nah, kalau ringkasan, data ringkasannya kan membantunya begini. Kalau misalnya langsung data banyak, ada 100 sampel, ada 300 sampel, kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita masuk di sini, berarti kita pilih yang sampel in column ya, in column. Ya, ini biasanya kita tulis di sini, nanti akan muncul di sini. Misalnya ya di sini. S misalnya ya, ini. Nah, ya 2,05 misalnya gitu ya. Terusnya nanti akan muncul di sini. Ya. Nah, akan muncul ya tes di sini. Nah, posisinya kita gunakan sampel data di sini begitu, bukan ringkasan. Nah, muncul baru ini sama, posisinya sama. Standar deviasinya berapa? Ya, kita harus hitung gitu ya. Standar deviasinya berapa? Gitu. Di sampel kita standar deviasinya. Nah, ini kita kembalikan. Oke, gitu ya. Gambarannya seperti itu. Jadi akan membantu di dalam perhitungan. Tapi tentunya penting adalah memahami konsepnya. Ini. Untuk pengenalan dari ini tab. Nah, ini nanti coba saya sharekan ya. Ini ada modul biar tahu softwarenya seperti apa ya. Kalau si SPSS kan sudah ya, sudah mengenal ya. Kemarin saya kasih tugas itu supaya mengenal statistik dasar ya, statistik deskriptifnya. Nah, ini nanti sekilas yang mengenai SPS apa Minitab. Sebenarnya hampir sama dengan SPSS ya. Hampir sama sebenarnya. Gitu. Cuma berbeda arah. Kalau arahnya ini ke arah manufaktur ya, Minitab. SPSS itu lebih ke arah social science. Jadi tetap akan, makanya kalau secara kepopuleran mungkin kedengaran paling banyak dengan SPSS. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya ini kalau tadi uji hipotesisnya dua arah ya, dua arah. Dua arah ini sama dengan tandanya ya. Nah, kalau misalnya satu arah, berarti kan ada satu arah. Satu arah itu tandanya seperti apa dan pengujiannya seperti apa. Nah, ini outputnya ya tadi ya. Ini ya, misalnya satu arah. Ini ada contoh suatu produk ya, suatu produk serial itu dikemas ya. Nah, bagaimana dengan volume dalam kemasan itu? Karena biasanya pengisian untuk suatu produk itu kan dengan mesin ya, diisi dengan volume tertentu gitu. Nah, di sini mau menguji apakah rata-rata serial itu lebih dari 368 gram ya. Nah, di sini ini dugaan begitu.
Ya tadi kalau mesin misalnya mesin sudah jalan beberapa lama, nah itu terkadang mengalami eh, kerjanya berkurang atau bahkan ngawur kalau bahasanya begitu ya. Ada kesalahan. Maka kita mau menguji apakah rata-rata pengisian di kemasan itu lebih dari 368 gram. Nah, yang ditentukan oleh perusahaan adalah 368 gram. Maka diambillah sampel, sampel random sebanyak 25 kemasan kotak gitu ya. Nah, dari 25 data ini dibuat dicek rata-ratanya sebesar ini ya 372,5 gram ya. Kemudian dicek lagi standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Adalah simpangan atau penyebaran simpangan di sekitar rata-rata. Rata-ratanya sekian ya. Nah, penyimpangan datanya di sekitar rata-rata ini sebesar 15 gram. 15 gram lumayan ya. 15 gram kali. Jadi beratnya kan dikalikan. Jadi jumlahnya itu bisa berubah-ubah gitu kan karena ada simpangan di sini. Makanya perlu dilakukan tes uji apakah benar dugaan ini gitu. Lakukan tes dengan alfa atau tingkat signifikansi atau toleransi kesalahan sebesar 5% ya. Oke. Maka di sini hipotesanya adalah satu arah ya. Karena arahnya cuma satu begitu. Jadi ini hipotesis awalnya adalah rata-rata dari sereal di sini adalah kurang dari sama dengan 368. Ini hipotesis awalnya. Artinya ya ibaratnya dari yang dicanangkan perusahaan ya 368. Kita mau menduga dugaan alternatif ya, yang mau diuji lebih dari 368 ya. Oke. Langkahnya sama. Nah, pertama, coba kita tentukan dulu titik kritisnya. Titik kritisnya. Titik kritis di sini adalah tadi batasan ya. Batasan yang menyatakan daerah menerima sama menolak. Nah, daerah menerima sama menolak. Titiknya ada di mana? Begitu. Begitu. Batasannya ada di mana? Batas wilayahnya. Titiknya. Nah, itu kita tentukan. Caranya adalah pertama alfa. Nilai alfa atau tingkat signifikansi atau toleransi kesalahannya sebesar 5% ya. Nah, 5% di sini kita cek di tabel Z. Tabel Z misalnya ya. Nah, tabel Z 5%. Kita cek ada di tengah di sini. 5% adalah 0,05. Nah, ini ya. Ini ya, anggap saja yang kita bulatkan di sini. 0,0495 berarti di sini 5%. Kita cek ke sini 1,6 ya. Ke atas 5. Nah, berarti nilai dari alfa 5% untuk tabel setnya, nilai setnya adalah 1,65. Nah, ya, 1,65. Ya, ini ya 1,645 ya bersama ya. Bapak kita ikuti di sini. Berarti nilai titik kritisnya ini 1,645 gitu. Oke, kita dapatkan titik kritisnya. Nah, kemudian kita hitung yang nilai uji statistiknya kita hitung. Nah, caranya sama ya. Jadi kalau manualnya ya kita masukkan nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-ratanya kan ini. Dari 25 sampel nilai rata-ratanya ini ya. Kita masukkan standar deviasinya ini ya. Kemudian kita masukkan yang mau kita angkanya yang kita ujikan ini. Jadi kita masukkan di sini. Ya, kita hitung sampelnya 25. Nah, didapatkan ini 1,50. Nah, 1,50 kita cek di sini. 1,50 itu ada di sini ya, kurang dari 1,65.
1,64 di sini posisinya. Karena berada pada daerah kurang dari. Nah, di sini tuh daerah penerimaan di sini. Daerah penerimaan. Kurang dari di sini. Oke. Nah, karena kurang di sini nilai ujinya dari data 25 sampel tadi, maka disimpulkan ya terima karena ini daerah penerimaan. Nah, kalau di sini daerah penolakan begitu. Ya, karena kurang dari maka daerah penerimaan. Artinya terima 0 di sini. Terima 0. Nah, artinya kita simpulkan bahwa berat dari kemasan sereal ini adalah sama dengan ya, kurang dari sama dengan 368. Gitu. Dan tidak terbukti itu lebih dari ini, tidak terbukti. Lebih dari 368. Kesimpulannya seperti itu. Oke, kita coba gunakan Minitab ya untuk yang ini ya. Sama ya, masuk start. Ini basic set. Nah, kita tinggal rubah ya angkanya. Nah, sampel size-nya tadi 25 misalnya. 25. Nah, rata-ratanya berapa tadi rata-ratanya? 372,5. 372,5 ya. Oke, standar deviasinya berapa? 14 ya tadi, 14. Oke, di sini sama ya. Ini kita cek. Ini hipotesis rata-ratanya yang mau kita uji 368 ya. 368. 368 ya. Oke. Ini penting kita cek hipotesis alternatifnya, harus kita cek. Karena pada uji contoh di sini adalah satu arah ya, satu arah. Maka ini kita pindah di sini, kita pilih. Nah, pertanyaannya less than atau greater than, lebih kecil atau lebih besar untuk alternatifnya. Nah, di sini kita lihat A1 ya. A1 di sini statementnya adalah lebih dari ya, bahwa rata-rata dari serial di sini lebih dari 368. Maka ya kita pilih di Minitab-nya di sini adalah greater than ya, lebih dari, greater than. Nah, oke. Nah, ini ya. Nilai Z-nya ini. Nilai Z-nya ya. Nah, ini 25. Nah, nilai Z-nya 161. Oh, 15 gram ya standar deviasinya ya. Ini agak beda ya. Nah, kita ganti 15 gram. Standar deviasinya 15 gram. Oke, 15 ya. Nah, ya, nilainya sama ya, 1,5. 1,5. Oke, kesimpulannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, nanti silakan dicoba ya. Harapan saya memang harus mengetahui dan bisa, karena nanti akan sangat membantu ya dalam tugas atau mungkin nanti di praktek industri ataupun skripsi atau nanti bekerja. Karena sebenarnya statistik industri ini untuk di semua bidang ya. Kalian terkait dengan informasi dan data, nah itu nanti statistik ini sangat membantu. Ya. Oke, nah ini untuk min ya, ini untuk min. Sama ya ini ya. Kalau posisinya untuk contoh di sini dua arah ya, dua arah berarti nilainya sama dengan ya, sama dengan. Nilainya sama dengan. Tinggal kita rubah. Kalau misalnya kita gunakan di Minitab, tinggal kita rubah ininya, option dari hipotesisnya ya. Nah, greater than kita rubah
not equal gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau misalnya variannya tidak diketahui, itu sama, cuma tinggal ngubah nilainya. Kita gunakan nilai T gitu ya. Kita gunakan nilai T. Nilai T-nya di sini ini hampir sama dengan nilai Z ya. Cuma nanti untuk menentukan T-nya itu kita gunakan tabel T ya, tabel T. Nah, tabel T di sini bisa kita nanti saya sharekan juga ya, tabel T di sini. Nah, tabel T berarti kita melihatnya di tabel T. Ya, tabel T. Nah, ini bentuk tabel T ya. Untuk menghitung nilai kritis dengan tabel T seperti ini caranya. Tabel T kita lihat jumlah datanya. Ya, jumlah datanya ada berapa? Misalnya di sini 36 ya. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan degree of freedom, derajat bebas. Derajat bebas di sini untuk T, untuk distribusi T adalah N-1. Jumlah data dikurangi 1 ya. Nah, di sini 35 ya, contohnya 35. Nah, sederhana ya, 35. Nah, derajat bebas itu apa? Adalah tingkat kebebasan ya. Apabila satu, jadi ini kan dari 36 ini berarti kan menyisakan satu yang tidak bebas, yang lainnya bebas. Gambarnya seperti itu ya, sederhananya. Nah, ini nilainya 35. Kita cek di tabelnya, tabel T 35. Kita DF-nya ke bawah ya, 35. Nah, ini ya, 35. Nah, kemudian, nah, tetap kita harus melihat alfanya. Probabilitas ini sama dengan alfa ya, istilahnya ya. Alfanya. Nah, misalnya alfanya 5% ya. 5%. Ini ada berarti 5% ini eh, separuhnya atau dua arah ya. Itu kan 2,5%. Berarti di sini posisinya ya. Di sini posisinya ya. Oke. Nah, kita turun ke bawah. Kita cek 35 ya. Nah, tadi kan eh, derajat bebasnya 35. Nah, di sini berarti. Di sini berarti. Nah, ya. 2,03. Nah, ini nilai kritisnya, titik kritisnya. 2,03. Ini alfanya beda ya. Ini alfanya beda. Ini alfanya digunakan 1% ya. Ini contohnya di sini kita gunakan alfanya 1%. Ya, coba ya. Alfanya 1%. 1%. Ini ya, misalnya 1%. Nah, berarti kita turun ke bawah di sini. Ya ini ya. Nah, ini 1%. 2,43 titik kritis. 2,43. Ya, ini ya. Sama ya, 2,43. Ya, begitu ya. Jadi cara membacanya lebih untuk tabel T, distribusi T itu seperti itu. Ini titik kritisnya atau daerah batasnya. Daerah batas ini penerimaan sebelah sini. Nah, di sini adalah penolakan. Nah, kita lihat nilai T hitungnya ya. T hitungnya berapa begitu. Nah, kita hitung di sini ya. Nah, sebesar 1,88. 1,88 kalau kita urutkan di sini kan kurang dari, nah, dia masuk daerah terima. Artinya kalau terima maka ya terima H0. H0-nya itu apa? Kurang dari 368. Kurang dari sama dengan 368. Artinya ya apa bahwa berat dari kemasan itu sama dengan kurang dari sama dengan 368. Ini terbukti. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan GT ya, GT.
Dengan Minitab kita menghitungnya sama ya. Coba kita cek. Nah, ini ya. Berarti kita pilih yang sampel T. Sampel T, summarize ya, sama ya. Sampel size-nya ini tadi soalnya sampel size-nya berapa? 35 ya. 36. Sampelnya 36. Oke, nah nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya nah ini 372,5. Isinya ini ya. 372,5. Nah ini 372,5. Nah, start deviasi. Start deviasinya simpangan dari rata-ratanya ini ya. Nah, 15 gram. 15. Nah, perform hipotesisnya, nilai rata-ratanya yang diuji hipotesisnya ini ya 368. 368. Nah, kita cek option untuk hipotesis alternatif. Oke, ya. Nah, di sini hipotesisnya adalah satu arah ya, satu arah. Ini hipotesis awalnya. Nah, hipotesis alternatifnya di sini lebih dari ya. Lebih dari atau kalau bahasa lainnya kan greater than. Greater than. Nah, kita pilih yang alternatifnya greater than. Oke. Ya. Nah, ini ya ketemu ya greater than. 68 ini 15. Deviasinya 16 ya. 16. Oh 15 ini ya. 15. Salah tulis ya. 15. Nah, ini ya. Jadi nilai T-nya 1,80 sama ya. Itu ya. Jadi di Minitab itu akan membantu menghitung di sini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah paham gitu cepat dengan melihat nilai di sini ya. Kita tahu ini T statistiknya hitungnya 1,8 ya. Terus alfa. Alfanya digunakan tadi 1% ya. Nah, 1%. Kita cek di sini ya. Alfanya 1%. 1% di tabelnya T ya. Nah, ini ya 1% ya. Kemudian nilai sampelnya tadi 36. Nah, maka di sini derajat bebasnya DF-nya ya N-1 36 dikurangi 1 35. Oh, di sini ya. 2,43. Oh, berarti nilai tabel T-nya lebih besar daripada nilai hitungnya. Nah, nilai hitungnya 1,8. Nilai hitungnya 1,8. Artinya karena lebih kecil ya nilai T hitungnya, T statistiknya dari tabelnya, maka diterima masuk daerah penerimaan H0. Nah, di sini adalah H1 ya. Lebih besar di sini yang tuliskan. Oh ini berarti H0 kan ini ya. Maka ya pengujiannya sama dengan artinya bahwa kemasan itu beratnya masih 368, tidak ada perubahan. Oke, baik, mungkin ini dulu ya. Jadi silakan untuk dilatih, dipelajari ya. Nah, nanti ini hampir sama ya, proporsi. Proporsi itu bentuknya bukan rata-rata, tetapi suatu pecahan atau perbandingan begitu ya. Nah, sukses dan gagal. Nah, di sini bentuknya seperti ini ya. Nah, harapannya jadi ini sama ya, perhitungannya sama. Ini silakan untuk dicoba ya untuk proporsi. Sama ya di sini proporsi 1. Nah, di sini silakan dicoba di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di WA ya, di grup WA ya.
boleh di grup WA karena nanti biar semuanya bisa belajar ya. Silakan aktif ya karena kalau tidak bertanya ya tidak akan tidak akan mendapatkan banyak ya. Silakan berlatih karena berlatih itu bagian dari yang paling penting untuk belajar.